yudlil fala hadiya lahu la haula wala quwwata illa billah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kehadirat junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan juga teman-teman semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab hikam kita dengan diawali membaca surat Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini Allah datangkan manfaat di dunia atau akhirat. Allah hadinya Al-Fatihah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Malam ini kita lanjut ke hikmah yang keempat. Yang pertama adalah tanda-tandanya orang berkantungnya amal. Yang kedua, hikmah syahwat tersembunyi. Yang ketiga adalah tentang qadha dan qadar. Yang keempat, judulnya adalah mengistirahatkan diri dari keinginan mengatur. Mengistirahatkan diri dari keinginan mengatur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu makolahnya. Arih nafsaka. Arih, istirahatkanlah nafsaka. Arih, istirahatkanlah nafsaka, dirimu, minat tadbiri, saking atau dari keinginan mengatur. Arih nafsaka minat tadbiri. Fama mongko utawi barang koma iku jumeneng apa ma bihi kelawan ma apa woi ruka sak liyane ira angka saking sira iku la takum ora bisa jumeneng bihi kelawan ma den nafsika kedue awak. Terjemahannya, istirahatkan dirimu dari keinginan mengatur dan mengusahakan sesuatu. Karena yang dilakukan Allah tidak akan mampu engkau lakukan. Penjelasannya begini. Istirahatkanlah dirimu dari sikap mengatur dan mengusahakan sesuatu. Ketika kita itu mempunyai atau melihat sebuah keadaan, contoh, ada orang berbuat buruk pada kita, maka kita jangan sekali-kali mempunyai sebuah kesimpulan bahwa orang tersebut yang berbuat jelek kepada kita gara-gara akhlak kita, gara-gara kita berbuat jelek, gara-gara lain sebagainya. Intinya, jangan pernah kita itu mencari kambing hitam, bukan kambing kulit. Artinya mencari biang kerok. Karena segala sesuatu yang terjadi itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sholat gaib yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengkaitkan segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Kemudian segala yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa kita atur. Contoh, ketika orang lain itu diatur oleh Allah atau dikehendaki oleh Allah untuk sukses,
kita berusaha untuk menghalang-halangi kesuksesan orang tersebut, maka kita tidak akan pernah mampu. Soalnya lawan kita adalah Allah. Tetap akan dengan berbagai macam cara, jerimpung apa, ibarat pemain sepak bola. Ketika takdirnya itu gol, mau dihadang 4 orang, 2 orang atau 1 orang, karena pengaturan Allah itu harus gol, maka tetap akan gol. Nah terus, apa yo terus dibehno, apa yo dimbarno, pemain lawan itu ngegolke namanya gawang tim kita. Di sini kita harus bijak, di mana kita harus berikhtiar dan di mana kita itu harus pasrah. Artinya ketika kita itu di pemain sepak bola, ikhtiarnya itu menghendaki kebaikan biar nggak kebobolan. Syariatnya ya tetap menjaga gawang ya harus dihalang-halangi. Tapi jangan pernah punya keputusan di dalam lubuk hati sanubari kita bahwasanya gol yang terjadi itu gara-gara kita tidak becus menjaga pemain lawan. Artinya kita mencari kambing hitam ke diri sendiri. Kemudian contoh lain, jadi di sini bisa dipahami. Ketika kita mencari kambing hitam, seakan-akan kita itu melawan kehendaknya Allah. Karena yang dilihat ini dari sudut pandang hakikat, bukan syariat. Apapun yang terjadi, kita jangan berusaha itu untuk ngatur sing aweh urip. Bahasa kasarane opo jari Gusti Allah, apa kata Tuhan. Kon ngalor yo ngalor, kon ngidur yo ngidur. Terus bagaimana? Terserah Allah dari sudut pandang hakikat. Tapi karena jasad itu dibatasi dengan syariat, ya tetap syariat itu jangan pernah kita tinggal. Artinya ada rambu-rambu yang harus kita pegang. Dari Gusti Allah kita disuruh nyuri ayamnya pakmu. Dalam hati kan terbesit sebuah keinginan, ya kan? Keinginan itu yang ngasih siapa? Allah. Tapi jangan lupa kita itu berada di zona syariat yang mengharuskan bahwa mengambil hak orang lain itu tidak boleh. Artinya kita jangan memaksakan diri untuk ngambil ayam. Akan tetapi nak wis ora ana sing dipangan, mung itu satu-satunya. Nak ratu diambil atau si ora sampean sikut, sampean meninggal. Berarti itulah kehendaknya Allah, tetap harus sampean jalankan, tapi dengan sudut pandang hakikat. Jadi antara syariat dan hakikat itu gak akan mungkin bertabrakan ketika kita itu bisa. Nah, artinya apa? Mengistirahatkan diri atau ruh ini dari keinginan mengatur. Artinya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik bagi kita. Mengatur itu artinya begini. Gara-gara pupuk, maka tanaman yang saya tanam itu jadi subur. Seakan-akan dia ngatur kesuburan tanaman tersebut. Istirahatkan, hilangkan itu dari hati kita. Syariatnya ya nggak apa-apa kita pupuk, ya kan? Karena kita itu terdiri dari 2 unsur, jasad sama ruh. Syariat tetap, tapi jangan sekali-kali di hati kita meyakini bahwa yang membuat subur itu adalah pupuk. Maksudnya mengistilahkan diri dari mengatur itu kayak gitu. Nah, hal tersebut tidak akan terwujud kalau kita itu tidak tahu ilmunya. Contohnya ilmu tentang